Zikir Marga Langit ini adalah gabungan dari berbagai macam toreko, okay? Kemudian diambil intinya dan telah ditaskih oleh guru-guru kita, diberikan oleh guru-guru kita. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan roh yang ada pada tubuh manusia. Bahwa roh pada tubuh manusia terdiri dari 9 roh dan semuanya itu aktif di dalam tubuh kita. Roh itu bisa kotor dan bisa juga dibersihkan. Nah, ini sudah ada modul yang dikirimkan. Iya, Nona? Kang ini sudah dimasukkan. Nah, modulnya ngirimnya nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dipelajari. Apabila kurang paham, mungkin bisa bertanya. Nggih, Kang nggih? Nah, itu yang kurang paham bisa bertanya atau ditanyakan. Nanti yang belum dibeat atau belum diaktifkan rohnya, ketika akan tawajuan silakan untuk duduk di depan, mbaknya sama Mas itu Mas. Abib, mboten Abib ge Adi mboten. Adik Dorodayat. Nggih. Adikmu ya dia. Dalam buatan, Mbak, meneng wae. Betul. Seperti itu. Ada pengaktifan pun. Sebelum kita mulai untuk majelis zikirnya, mungkin ada pertanyaan yang dipuntanyakan atau ditangkutaken, monggo. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab nanti Kang Wali yang jawab. Atau Pak Mas Duri. Monggo Kang. Iya ya. Perbedaan itu loh Pak, ila rohi dan ila hadrati sama ketika kita mengirim antara Fatihah, Yasin sama tahlil itu fungsinya sama nopo benten. Oh gitu. Perbedaan antara ila ruhi dan ila hadrati. Kalau kita membaca ila ruhi berarti untuk roh. Tidak bisa diperuntukkan oleh wong-wong sing iji urip. Ya, karena itu ila ruhi kepada rohnya siapa? Gitu. Rohnya itu, roh, gitu. Kalau ila hadarati itu hadaroh artinya itu mengirim apa ya, hadiah ya. Nah, kepada siapa? Ini belum tentu kepada orang yang meninggal. Misalnya ada orang sakit, ila hadarati Bapak Sopo yang sudah sakit, mugi pirangan waras. Ila hadarati. Jangan ila ruhi, burung mati. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu dong. Sama nih kalau Pak Fatihah, Yasin sama tahlil itu benten apa sami ketika? Jelas itu adalah berbeda. Karena kalau Yasin itu hanya surat Yasin. Tahlil ya tahlil. Ya Fatihah ya Fatihah. Yang berbeda adalah di amalannya masing-masing. Ya, amalannya masing-masing. Dan tentunya di dalam amalan itu ada fadilah dan ada apa ya istilahnya ganjaran di sini ya. Nah, ada bobot tersendiri ya yang kita berikan kepada ahli kubur. Berbeda dibacakan kuluhu dan dibacakan surat Yasin tentunya ya banyak dengan surat Yasin kan. Tergantung bobotnya rekosone ngono kuluhu sepisan wae ya kuluhu wae lek misalnya seperti itu kan ya. Nah, gitu ya. Tahlil ya seperti itu bobotnya lebih banyak. Nah, terus itu Pak tentang pengamalan Masjid Zikir Marga Langit itu langsung mengamalkan si Allah lima ini tawakal bi karomata hadil asma, tidak dari awal baca surat ikhlas sampai seterusnya langsung di nawa itu zikir langsung. Gini, untuk bacaan majelis zikir kita itu intinya ada mulai dari apa itu? Allahumma inni tawakkaltu ya karomata hadal asma. Intinya dari itu 1, 2, 3, 4, 9 roh sampai penutup yaitu ilahi anta maksudi warido kematlubi. Sebelum dan sesudahnya itu isen. Diparingi monggo. Nah, ini kadang-kadang aku kan sok lolalali ya kan. Ning awal lalalali. Karena apa? Ketika saya sedang mewirid secara pribadi, saya jarang menggunakan itu. Saya langsung kepada nah, Allahumma inni tawakkaltu ya karomata hadal asma. Saya sering lebih banyak itu, jadi nek bareng-bareng kan ben ngeling-ngeling barang gitu. Mulane kadang-kadang saya sok lali. Nah, seperti itu. Jadi di awalnya ya, itu adalah isen termasuk hadoroh
ya toh, termasuk nawaitu bi dzikrillah, dzikri santarikatu sama. Nah, itu adalah isen. Nah, niat ingsun maca zikir ning jero ati, ning jero ning karo lisan kan ya. Itu isen-isen. Dibaca monggo tidak pun tidak masalah. Ya, termasuk doa. Pakai doa istighfar seperti saya monggo, pakai doa yang seperti orang tahlil monggo, anggar Fatihah yo monggo. Itu adalah isen. Yang terpenting adalah titik dalam ruh kita itu sudah kita bacakan dengan amalan yang sudah ditentukan. Gitu ya, Sir ya. Jadi ngarepe karo gurine iki bebas. Ya, tidak ada aturan khusus. Nah, ada yang lain, Kang? Nah, berarti perbedaan antara roh mati dan roh aktif dan aktif itu gimana? nah, begini. Perbedaan antara roh yang sudah diaktifkan atau roh yang belum diaktifkan. Gini, secara auratik mereka akan nampak bersinar. Gitu, akan nampak bersinar. Yang kedua kalinya, apabila kita merasakan denyutan atau gelombang yang ada pada titik roh tersebut. Ya, itu yang bisa merasakan adalah diri kita atau orang-orang yang dapat melihat aura nanti akan nampak di sana. Seperti pada cakra yang aktif dan cakra yang tidak aktif, terletak pada gelombang dan sinarnya. Ya, kayak Kang Nursin ya. Sampeyan kudune sinau melihat aura. Wah, sampeyan pernapasan kita ya ngel kita. Ya, nah, connect. Bagaimana kita melihat aura, bagaimana kita melihat merasakan gelombang pada tubuh manusia. Itu ada pelajarannya dewe. Nah, seperti itu. Nah, ini kok disinau nih. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nih? Tanya nih. Bon nih. Sudah, monggo. Yang mau bertanya monggo. Nah, kalau yang takut berarti harus paham kabeh ya. Wis pinter kabeh berarti ya. Ampun. Ngene iki. Aku kok bingung apa sing tak takokno, Pak. Nah, ketika kita membaca amalan, apakah ritme itu penting? Atau ritme itu tidak penting? Nah, ritme adalah jarak atau nada yang ada pada amalan tersebut. Misalnya, kita Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ritmenya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya apa? Beda nggak Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda enggak ini kira-kira? Beda. Gelombang yang ditimbulkan berbeda enggak? Pasti berbeda. Nah, inilah yang nanti akan menuntun kita. Bagaimana kita menggabungkan antara ritme dengan napas sehingga kita dapat mencapai titik klimak dalam berhubungan dengan roh yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini kira-kira wis tahu pernah dipikir belum? Mikir terus. Pernah berpikir ke sana belum? Ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Ini kapan kita harus tarik napas dan membuangnya? Ya tak tahu nih. Jawaban. Wih, kesel banget mambekan. Ini subhanallah, alhamdulillah, aku cepet loh ini. Tarik saja pada kita memulai pada amalan yang terletak pada latifatul qalbi atau di roh jasmani. Tarik dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai. Tarik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 1 kali atau ritmenya 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini adalah pola pernapasan. Ya, sama dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada pola untuk narik. Terserah mau dihitung sampai berapa. Sak kuatmu.
Selama napas kita belum habis, sudah habis, kita baru boleh menarik lagi. Jangan kecincalan. Okay. Nah, itu yang selama ini mungkin terlewatkan oleh kita. Nah, banyak kan orang ya ngerti tak itu seperti apa? Kira-kira apa gue rumusnya garisnya seperti apa? Ya dah, itu salib. Jadi, lah, ketika kita membaca la itu adalah tarikan ke langsung dari pusar sampai ubun-ubun ya. Nah, ilaha ini langsung jalan ke sini. Ilallahnya nanti ke jantung. Jadi kita melewati titik 2 di atas. Kita langsung ke bawah sini, langsung mulut ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha. Berbeda dengan tawaf kita. Nah ini, yang mau ngomongin salib ya karemu dhewe. Wong rektor ngene lho. Ini kita rak ngene. Buat bantu tak berarti karena. Jadi kita gunakan ritme semampu kita, sekuat kita dengan tempo yang masing-masing kita miliki. Gitu nggih? Ada pertanyaan lain? Nah, iya. Amalan bikin makanan ini sama amalan yang lain-lain kayak subhanallah dan apa itu dan Fatihah nah itu apakah itu bisa otomatis mengaktifkan 9 roh itu ataukah harus diaktifkan oleh orang guru? Nah gini, amalan seperti bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu sudah ada, sudah diberikan oleh para ulama, para kiai, para guru agar kita mempunyai wiridan itu karena wiridan itu mempunyai pahala atau kapasitas yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi untuk di zikir marga langit ini kita berhubungan dengan roh yang bacaannya harus sesuai dengan amalan yang ada. Tidak bisa di sini kita baca subhanallah, tidak bisa, tidak ada urutannya gitu loh. Ya, misalnya pada roh idhofi ini dibacakan subhanallah, ya buntu. Cara kontak iku ora ketemu karo apa nek? Omahe ya, busukane ora ono. Sedel ya ora kena karena ada nggonane dhewe, begitu ya. Dan ini ketika kita mengamalkan tanpa adanya suatu bimbingan dari guru atau tidak diaktifkan, ya sama saja juga bohong. Artinya apa? Nasab dari ilmu itu kan harus dengan guru, ya toh? Dari guru saya kepada saya dan saya kepada jenengan itu sebenarnya adalah aliran energi dari para leluhur kita menuju kepada jenengan. Berbeda dengan jenengan itu sinau di Google atau YouTube dan begitu. Mereka tanpa guru, artinya apa? Aliran ilmu nasabnya ini tidak sampai. Iya. Makanya akeh wong sing do gendeng, akeh sing do apa ya keteliwong ya. Nah, karena apa? Tidak ada aliran nasab ini sehingga apa? Ilmu yang terbentuk di sini itu bulat apa itu? Bulat itu kaya keluk dilebokake ning nggone plastik terus ra iso metu. Ah, bulat. Jadi kira-kira ngono. Nah, seperti itu. Nah, begitu kan maksudnya. Jadi, kenapa kita harus DBA? Karena apa? Agar di sana itu aktif. Coro motor itu apa ya wis dikai oli, wis dikai apa, jadi nek begitu aja jreng iku urip. Nah, seperti itu. Nggih. Nah, ya. Muridnya Dewi Primai karo Kapten Bangun. Nah, ini jari muridnya sudah wirat orang ya enggak? Iya. Sudah lengkap gunung. Ada pertanyaan mulai monggo. Ayo biar. Bulu kuduk. Ada. Jadi sebetulnya
ngomong mistis lho. Mistis kok. Jadi sebetulnya ya, kita itu telah diberi sinyal kepekaan oleh Yang Maha Kuasa secara alami, sehingga kita tuh merasakan sesuatu hal-hal mistik itu melalui diri pribadi kita, yaitu secara batin dan secara fisik gitu. Nek secara hal mistis full kok. Secara mistik kita akan merasakan tempat atau sesuatu itu ora nyaman blas, gitu. Koyo masih kan ora nyaman, liwat ngisor pring ora nyaman, gitu. Melaku ning jerone bedhug ora nyaman. Terus ngadeg nang ngisor amben ya ora nyaman. Nah, seperti itu. Orang nyaman secara batiniah, tapi secara lahiriah, secara fisik, tubuh kita akan merespon. Karena ada aliran cakra yang ada pada tubuh kita, yang ada di sekitar tulang belakang kita. Itu mereka merespon kalau ada energi lain, energi mistik lain, sehingga apa? Merangsang, apa ya jenis? Tangi ya. Nah, itu sehingga kita perindingan. Boleh keweden ya Bu, atau cerita-cerita mistik biasanya cerita apa sih kira-kira terus perindingan, nah seperti itu. Nah, kan berbeda dengan perindingan saya. Ini perindingan saya kan karena mendeteksi sesuatu, terus kemudian alirannya sekian ngader, tiga wiridan ngader, aku kusok ngedang ngader jadi. Neng ting tangan perindingannya orang ning sicok orang. Nah, gitu ya Nanya. Nah, ada yang lain kan mungkin yang baru bertanya, Mbak, betul bertanya, Kang, monggo silakan. Saya kan baru pertama apa yang saya bisa lakukan. Nah, karena amalan Margalang itu ada poin-poin tersendiri, ya kan? Jenengan nanti nek melu pertama mesti bingung. Nek dikir lisan kita sama-sama jenengan iso tiroke. Gitu. Tapi kalau sudah dikir siri, karena di sini ada dua dikir, amalannya sama cuma dilakukan berbeda. Dikir lisan jenengan akan bareng-bareng dengan kita. Aja kalau di sini baca istighfar, astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih 14 kali. Kemudian di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibesar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 14 kali. Bismillahirrahmanirrahim di ulu hati. Terus kemudian ditarik dari segi 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Kira niki subhanallah, la ilaha illallah, allahu akbar, gitu. Dan setelah itu lagi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus yang terakhir di pangkal tenggorokan adalah ya Allah. Ini adalah titik roh. Nah, mengamalkan ini jenengan nek bareng-bareng mesti iso. Karena bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng. Tapi kalau nanti sudah zikir siri, jenengan mungkin ora iso. Karena apa? Kabeh meneng. Mereka membacanya di dalam hati. Jenengan bisa mengingat, mungkin jenengan bisa nanti. Nah, sudah modulnya sudah disimpan. Nah, baru saja nanti bisa di copy, di print, gitu. Nun kange dimasukkan ke grup, ya. Nah, terus kemudian nanti modulnya dikirim kembali. Silakan untuk dipelajari dan ditanyakan nanti. Nah, ketika diam, karena kita meditasi di sana, kita membaca amalan yang sama, cuma banyaknya 100 kali. Oke. Itu kan jenengan kesulitan. Saya rasa pertama kali pasti kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Silakan membaca surat Ikhlas sampai amalan kawan-kawan atau saya beri aba-aba Al-Fatihah. Oke. Jadi baca surat Ikhlas terus menerus, gitu, terus menerus, kemudian sampai nanti Al-Fatihah. Berarti sudah selesai. Nah, begitu. Daripada jenengan aku ki mau coba ya, meneng wae nanti bingung ya. Kalau tidak bisa baca surat Ikhlas, gitu. Sebelum jenengan nanti mengikuti, nanti silahkan untuk di depan, gitu. Ketika membaca amalan sama-sama,
nanti ketika membaca amalan siri mereka dengan baru bisa saya aktifkan. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Untuk Mbak E yang cewek nanti saya aktifkan dari belakang, tidak dari depan. Nek lanang kan karena tak sentuh ini, lanang ora apa-apa padha lanange. Nah, nek mburi malah bahaya nek cewek. Terus parang-parang dadine. Nggih. Karena cewek nanti dari belakang. Nggih. Itu pun tidak saya sentuh semuanya. Nggih. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, gini, untuk dikir siri, ya toh, itu diberi aba-aba atau diberi pas, ya toh. Kalau saya atau imamnya, entah siapapun imamnya, nanti sudah mengatakan Al-Fatihah, ya toh, silakan untuk ditutup semua, dianggap itu sudah selesai dan itu berlaku bagi semua toreko, ya toh, dan Naksaban, di Qadiriyah dan lain sebagainya. Kalau imamnya sudah selesai, maka dianggap semuanya sudah selesai. Nah, seperti itu, ya. Jadi nggak usah terus rewangi wis amin-amin iki ngepong ya terus. Kowe wangi wis mangan urung bar. Nah, Lagi astagfirullah. nggih, lagi astagfirullah malah. Nah, nggih. Nah, gitu. Silakan untuk bertanya. Nek hanya tidak bertanya, malu bertanya ya aja. Malu-malui. Nggih. Itu monggo silakan. Nah, ya nenek. Cita Wira monggo. Sebenarnya bro, itu kan kalau sudah diaktifkan itu ada masanya nggak Pak? Dan maksudnya lama-lama bisa padam atau gimana gitu? Apakah dia selamanya itu aktif gitu atau gimana? Kalau sudah diaktifkan Mas? Oke, terima kasih. Roh yang sudah diaktifkan akan aktif terus-menerus manakala kita melanggengkan amalan ini. Nah, ketika roh aktif, maka segala sesuatu yang ada pada tubuh kita akan aktif. Kita akan menjadi orang berbeda di apa itu secara auratik. Gitu. Selama kita mengamalkan amalan ini, maka energi terus akan berkembang dan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, berkembang menjadi lebih baik. Nah, tapi ketika kita melupakan amalan ini, maka perlahan akan menjadi redup, kemudian orang mati tidak, tapi tertidur mereka. Nah, dan roh itu tidak hanya sebutan roh idofi, roh nabati. Mereka bisa dipanggil, mereka bisa kita jadikan apa itu, kita ajak untuk berdialog. Sama dengan apa itu kakang kawah di hari-hari dan lain sebagainya. Mereka sama, mereka adalah sebuah dimensi astral yang bisa kita jadikan atau gunakan untuk teman dialog kita. Nah, ini kita bisa, kita kata-kata. Jadi aktifnya tidaknya roh itu tergantung bagaimana awak EDW itu melakukan atau mengelolanya, gitu ya. Nah, itu sih. Nah, seperti itu. Wis ra wiridan suwe, wis kira-kira 100 tahun ora wiridan mamane. Ya nyen mati tenang iki. Oh iya, kira 100 tahun. Sak wong-wonge. Sak wong-wong. Gitu. Monggo, silakan. Nah, ayo. Ibu wiridan ibu makan nganggo lisan apa Wiridan yang terbaik adalah menggunakan kolbu, batin, syirik. Itu adalah wiridan terbaik. Karena apa? Dimensi kita itu lebih banyak yang di dalam. Antara otak sadar dan otak tidak sadar, itu lebih banyak otak yang tidak sadar. Oleh sebab itu, kita ketika wiridan di dalam, itu semua perangkat yang ada di dalam diri kita, itu semuanya itu ikut berperan. Gitu. Baik mengingat, kemudian membayangkan, itu semua ada di dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih baik kalau di rumah kita gunakan dengan syirik, karena kita bermeditasi di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, itu Mas Ali Jabir ya. Nah, ya. Ayo, sebentar.
Nah tidak kita ambil. Nah apa nih? Saat kita zikir baca baru Istimewa yang mati. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah akbar ya. Terus tidak bismillah. Nah kita tahu kalau itu sudah tidak. Terus dalilnya subhanallah, bismillah itu gimana? Itu namanya guflah. Guflah rebe. Lali. Otaknya awake dhewe wis kesel berarti. Wis ngantuk. Lebih baik kalau seperti itu hentikan. Mandek sik karena apa wis ora konek. Antara karep karo sirah itu wis ora konek. Karep iki wiridan terus gitu. Wah, temenan. Ning eling-eling ora iso ngomong aku subhanallah kok dadi bismillah. Iki rindi parane iki. Pernah enggak ini? Pernah. Dan hampir semua seperti itu gitu. Itu artinya uteknya awake dhewe wis kesel. Lereno. Cara wong yo Nyake turunan. kowe turu miring kan yo. Kopine kurang kental. Uteknya wis ora iso nyandak, wis jangan dipaksakan karena tidak akan bisa. Turu ora ketang sedina lho ngono. Ora ngono. Turu ora ketang 5 menit maksudnya ngono. Kok turu sedina iki lak ora sida wiridan. Nah, seperti itu. Ini untuk mengaktifkannya tubuh awake dhewe itu harus kita kelola secara alami, ora iso ngawur. Gitu. Nek nyerah kuat, oke lah kita istirahat. Itu aja dipaksakan. Karena ngono, pemene wis wiridan wis sampai bar sampai satu tiba. Tekan iki malah. Pernah enggak ngalami itu? Pernah kan? Aja gugup. Lek ayen tiba, dah candak sak candake, mlaku sak mlakune. Ini sudah. Ya kan? Aja terus dibaleni iki motor ke likur piro yo, ya itu kan. Malah ngeluh dhewe. Ya kan? Nah, itu. Jadi wiridan itu nek uteke wis kesel silakan untuk berhenti. Ya, itu orang usah dipaksakan, gitu. Karena memaksa itu tidak baik. Tubuh kita mempunyai kekuatan sendiri, jiwa kita mempunyai kekuatan sendiri. Dan meditasi atau zikir yang terbaik itu adalah ketika batin kita niat, otak kita bisa merespon atau mendukung. Gitu. Kadang-kadang wah ngobongi aku ini meditasi wal bengi ora turu karo iki, tapi begitu pas meditasi ndase mentiyung enak ngene. Atine sing koyo iya pengen yo. Tapi awake ra kuat. Nah inilah lebih baik berhenti. Nah, oleh sebab itu meditasi yang terbaik itu adalah saat bangun tidur. Nah, cara ngomong itu saat nyawa urung balik. Ya. Saat nyawa urung balik ini adalah meditasi atau wiridan tertepat. Nah, oleh sebab itu nenggone Islam diajarkan untuk sholat tahajud. Gitu, sholat tahajud. Doa yang makbul dilakukan adalah sholat tahajud itu setelah selesai sholat tahajud. Karena apa? Pada saat sholat tahajud ini nyawa urung balik. Otak masih dalam transisi antara sadar dan tidak sadar. Nah, otak yang seperti ini adalah otak bawah sadar. Otak yang berada di otak tengah. Frekuensinya sangat tinggi. Ada di kondisi gelombang theta yang perhitungan otak. Nah, inilah saat-saat apa itu doa itu bisa terkabul atau jiwa kita bisa merespon doa itu sehingga terkabul atau bisa tertuju pada Sang Maha Kuasa. Di sinilah rahasianya seperti itu. Ya. Atau dalam kondisi meh ngantuk atau meh turu itu malah bisa. Meh turu loh ya, meh turu. Aja memaksakan diri untuk mentiang-mentiang gitu. Tapi yang terbagus adalah setelah bangun itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Ah ya. Lah itu wiridan kok meditasi. Tapi masuk ke meditasi. Saat itu kita lebih tenang. Oh, kaya ngono kuwi.
Saya takon awal. Kowe iki arep meditasi apa arep wiridan sih? Ning terus dadi meditasi. Lah iki repot. Jare inna malu bilinya. Karena niatmu apa? Karena kowe niatmu wiridan, ya udah berarti wiridamu batal. Ya atau menjadi proses meditasi. Ya udah lanjutkan saja dengan proses meditasi. Tapi lek kowe mengaku karena amalan, ya udah kalau bermeditasi aku lagi ngamal kan ya ngono. Nah seperti itu. Jadi antara pindah wilayah ada, kita meditasi itu karena kita masuk ke dalam penenangan, tapi kalau wiridan itu mengaktifkan roh yang ada dalam diri kita. Lah ini orang mau aktif terus kepiye kan meneng wae dene. Seperti itu ya. Ya mana ya ini jadi saat kondisi kita betul-betul nyaman dan ingin tuh mau sampai milih yang gila ingin boleh monggo silakan mulai orang sing entuk misalnya malaikat medun misalnya jenengan kok kandakno aku boleh monggo silakan duhur monggo esok monggo terserah tidak ada aturan khusus Kentang-kentang ya lama sekali. itu kena apa-apa nah seperti itu ya bebas orang kuat maca lisan sing siri karena kesuwen karena aku megawe baca saja dikit lisannya nah ora kuat bisa no toro masjid bisa Lah. gitu ya nah kalau sudah pun Pak Barja Pak Kis kita emang nyata kan apa? Arep takon niku Pak. Raden rambut lain. Ya, Al-Fatihah. Untuk sewu untuk yang baru silakan untuk duduk di depan. Ya, enggak mau tanya aja. Mungkin modulnya di kopi ya. Monggo silakan Mbak.